Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ibnu Sharif, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sidang kajian ngaji bareng Samara selasa malam Rabu pada malam hari ini. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia panjang. Karena pada hari ini ada jamaah kita yang meninggal dunia. Innalillahi. Dari Mas Ari Bakso yang biasanya jamaah kemudian sakit lama tidak hadir, dan hari ini harus kembali kepada Allah, selesai tugasnya di dunia. Maka kita hari ini yang masih hidup, ini adalah kesempatan kita memperbanyak amal soleh, karena kita juga akan kembali menuju Allah. Maka kita bersyukur, mari kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, membiarkan perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan al-barzakh, perjalanan akhir yang tidak terbatasnya. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa bercurah berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu tausiah tentang apa Pak? Akibat maksiat. Iya. Akibat maksiat yang sama akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Sharif. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini atas rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita, sholat kita, zikir dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah serta berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat Rasul yang nanti pada hari kiamat selamat dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan mengkaji satu kitab Tauhidul Muslimin yang dikarang oleh Muhammad Jamil Zainu, yaitu dengan tema Asarul Ma'asi fil Hayah, pengaruh dan dampak maksiat dalam kehidupan.
Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah itu juga akan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan. Kalau ketaatan kepada Allah itu menjadi asbab turunnya kebaikan, rahmat dan keberkahan, maka sudah barang tentu bermaksiat itu maka tentu juga akan menjadi sebab datangnya bala, bencana dan lain sebagainya ya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Jamil Zainu mengangkat satu tema asarul ma'asi fil hayah, yaitu dampak dan pengaruh maksiat dalam kehidupan manusia. Sebelum kita pahami apa saja pengaruh maksiat itu, maka mari kita samakan persepsi tentang apa itu maksiat. Ya. Maksiat itu didefinisikan oleh ulama adalah irtikabu ma nahallah wa tarku ma amarahullah. Dikatakan maksiat adalah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Itulah maksiat. Jadi kalau ada orang meninggalkan apa-apa saja yang diperintah oleh Allah dan mengerjakan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, maka orang itu namanya telah melakukan maksiat ya, telah melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, ternyata akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya ya. Banyak sekali yang dirangkum oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu tentang atharul ma'asi fil hayah. Di antaranya yang pertama adalah annal ma'asi yusabbibul bala'ah, bahwa maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan menyebabkan menjadi sebab utama terjadinya bala ya, terjadinya bencana dan sebagainya. Maka orang beriman ketika melihat bencana yang terjadi di sekitar kita, maka tidak mencukupkan diri, lam yaktasir ala ra'yin nas, tidak mendasarkan diri terhadap kajian yang bersifat ilmiah saja, tetapi orang yang beriman melihat bencana bala yang terjadi itu sumul, komprehensif, holistik ya. Maka ia akan pandang bagaimana menurut pandangan agama terkait dengan bencana itu. Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, diisyaratkan oleh banyak ayat Allah berfirman bahwa penyebab terjadinya bencana itu penyebab utama adalah karena maksiat itu, karena maksiat. Ini yang harus diyakini oleh orang beriman. Sehingga orang beriman punya pilihan hidup, punya sikap hidup. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari bencana, dari musibah, dari bala, maka jauhi penyebabnya, gitu. Jauhi penyebabnya. Dan penyebab utama menurut Al-Quran huwa al-maksiyah ya, annal maksiyata yusabbibul bala'ah, bahwa maksiat itu menjadi sebab utama terjadinya musibah dan bencana ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah qala ta'ala wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir ya. Semua musibah-musibah yang menimpa kepada kamu
Di sini ayat ini menggunakan kata musibah itu dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Musibah itu banyak jenisnya, gitu. Bentuknya bermacam-macam, gitu. Bisa berupa gunung meletus, bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa banjir, bisa wabah, penyakit, macam-macam musibah. Dan semua itu kata Allah akan menimpa kepada kamu fabima, nebaknya bak sababiyah, disebabkan apa yang dilakukan oleh diri kamu. Para mufassir menafsirkan ma ini ma mausul yang bermakna luas, tidak hanya satu bentuk musibah, maksiat. Jadi disebabkan maksiat apa saja bentuk maksiat itu yang dilakukan oleh kamu. Maka sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa pengaruh maksiat yang dilakukan oleh manusia itu menjadi sebab terjadinya bencana dan musibah dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita punya rasa takut ya dengan musibah, bala dan bencana ini, maka jauhi maksiat penyebabnya. Kalaupun sudah pernah terjadi, maka segera bertaubat kepada Allah. Jadi segera bertaubat. Ya, segera banyak membaca kalimat istighfar. Ini cara agama, gitu. Jadi bukan dengan cara relokasi, tidak. Makanya pada tahun lalu ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, sebagian wilayah Lumajang diluluh lantakkan oleh gembel dengan erupsi, debu erupsi. Kemudian masyarakat yang terdampak di situ sudah tidak boleh dihuni sehingga direlokasi sebuah tempat, gitu. Ternyata tahun ini terjadi arah mengalirnya lahar Gunung Merapi ternyata bukan di tempat yang tahun lalu, pindah ke tempat yang lain, gitu. Pindah ke tempat yang lain. Ya, itu sebenarnya kalau ditafakuri, ya, bahwa memang benar adanya, dan itu benar memang adanya. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala, ya, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wahum naimun. Gitu. Apakah penduduk negeri, penduduk desa itu masih merasa aman, gitu, masih merasa aman, berkeyakinan aman, sehingga mereka itu tidak segera bertobat kepada Allah, masih mau maksiat kepada Allah, ketika Allah telah berkehendak menurunkan azab kepada mereka di waktu malam, di saat mereka sedang tertidur. Maka jawabnya adalah tentu tidak ada yang akan aman kalau sudah Allah berkehendak menurunkan azabnya, gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dampak maksiat yang dilakukan oleh umat manusia yang pertama adalah yusabbibul bala. Kalau kita takut terjadinya bencana, musibah-musibah besar yang oleh ilmuwan diprediksi itu Indonesia akan terjadi musibah besar. Wah. Yaitu gempa bumi yang levelnya berapa 30 berapa gitu. Itu. Maka bagi orang beriman, informasi para ilmuwan ini seharusnya menjadi instrumen untuk segera kembali kepada cara agama, yaitu kembali ke jalan Allah, segera bertaubat, gitu.
Karena musibah itu terjadi semuanya tidak lepas daripada izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sudah telah diprediksi akan terjadi begini begitu, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak mengizinkan alam itu menjadi asbab terjadinya bencana, maka tidak akan terjadi. Gitu, tidak akan terjadi. Walaupun sudah diprediksi akan terjadi begini-begini, ya, dampaknya akan begini-begini, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ya. Inilah yang menjadi pegangan orang beriman. Ya. Idza syaa kana wa idza lam yasha lam yakun. Jadi orang beriman itu punya keyakinan itu, Pak. Idza syaa kana, kalau Allah berkehendak sesuatu itu pasti akan terjadi. Tapi wa idza lam yasha lam yakun. Tapi kalau Allah tidak berkehendak maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan peringatan-peringatan Allah ini untuk kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Karena di antara musibah dan bencana itu terjadi, penyebab utamanya adalah maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Wasani, yang kedua, dampak daripada pengaruh daripada maksiat, hirmanul ilmi, ya, terhalangnya mendapatkan ilmu, ya, jadi orang kalau ahli maksiat maka dia akan terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau orang bermaksiat, karena apa? Karena ilmu itu nur, ilmu itu adalah cahaya, yakdzibuhullah fil qalbi, adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati-hati hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu itu. Ya. Wal maksiatu tudfi'u dzalikan nur. Sementara maksiat itu adalah perkara yang memadamkan cahaya itu sendiri. Cahaya yang maksiat, dosa yang dilakukan seorang itu akan menjadikan cahaya yang ada dalam hati itu menjadi padam. Gitu. Makanya orang kalau ahli maksiat kadang-kadang memang sudah semakin besar maksiatnya, semakin buta matanya untuk menentukan ini halal apa haram. Gitu, Pak. Maka ada benarnya itu, Pak, tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Basyari Alwi itu, Pak. Itu. Kenapa banyak umat Islam, tokoh umat Islam yang ilmunya itu sudah diakui dunia itu dengan pendidikan yang sangat tinggi, kok tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk, gitu ya? Bahkan yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, karena mungkin mereka itu sudah banyak melakukan maksiat. Ya. Maksiat yang diduga oleh beliau adalah banyak makan barang haram. Katanya gitu. Banyak makan barang haram, gitu. Sehingga walaupun telah mendapatkan predikat sebagai ulama, ya, bahkan tidak hanya regional, nasional, tapi internasional, tapi tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak, ini bermanfaat bagi Islam, apakah ini mendatangkan mudarat, tidak bisa. Maka menurut beliau itu karena telah melakukan maksiat. Ya. Maksiat yang dilakukan, beliau menyebut
adalah makan barang haram katanya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau senang bermaksiat, bahkan berbuat dosa, maka akan menjadi penghalang datangnya ilmu-ilmu Allah kepadanya. Bahkan ilmu yang ada di dalam dirinya itu bisa hilang. Bisa hilang. Sebagaimana pengalaman spiritual ulama besar Imam Asy-Syafi'i, itu hafal Quran sejak 7 tahun, mungkin di dalam menghafal Quran, hafal kitab Muwatta dalam usia 10 tahun, mungkin hafal sak halamannya, barisnya, lembar keberapa. Tapi suatu saat semua ilmunya hilang, gitu loh. Terjadi kegelisahan. Kemudian dia datang kepada gurunya Imam Waqi, kemudian dia menyampaikan musibah yang terjadi begini. Ya. Apa yang kemudian nasihatnya Imam Al-Waqi? Supaya ilmu yang telah Allah hilangkan dalam dirinya kembali lagi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku, kata Imam Asy-Syafi'i, memberikan saran, memberikan petunjuk dan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Gitu. Untuk segera bertaubat, banyak membaca kalimat istighfar. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang itu bisa menjadi penghalang datangnya ilmu. Bahkan ilmu-ilmu ma'rifat yang ada dalam dirinya itu bisa dihilangkan oleh Allah. Orang kalau senang bermaksiat, sehingga tidak bisa, ilmunya tidak bisa menjadi lentera untuk menerangi jalan hidupnya, gitu. Tapi kalau ilmu itu berkah, walaupun sedikit, itu bisa menjadi lentera di tengah malam yang bisa menerangi jalan hidupnya, sehingga bisa mengetahui ini bahaya, ini tidak, ini baik, ini buruk, ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh maksiat yang kedua. Ya. Wasalisu, pengaruh maksiat yang ketiga. Nah, ini hirmanur rizqi. Ya. Terhalangnya rizki. Rizki itu, Pak. Terhalangnya rizki. Maka kalau kemaksiatan itu dilakukan secara infiradi, maka pengaruh dampak negatifnya maka akan kembali kepada pribadi-pribadinya. Tapi kalau kemaksiatan itu dilakukan secara sistemik, ya, dilakukan secara terstruktur menjadi sebuah sistem dalam kehidupan maksiat itu, ya, maka akibat dari maksiat itu juga akan memberi dampak kepada masyarakat luas, gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau takwa kepada Allah menjadikan Allah itu menurunkan rahmat, kebaikan dan keberkahan, maka maksiat itu bisa menghalangi datangnya rahmat, rizki dan keberkahan. Bahkan rizki yang sudah ada bisa dicabut oleh Allah. Inilah pengaruhnya maksiat. Maka orang yang telah diberikan anugerahan secara materi melimpah, sukses, maka hati-hati jangan kemudian senang bermaksiat. Maksiat itu apa? Ya tadi, irtikabu ma nahallah. Jadi berani melakukan apa saja yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, itu maksiat. Ya. Wa tarku man amarahullah. Maksiat itu adalah meninggalkan apa saja yang telah diperintah oleh Allah. Itulah maksiat. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat yang dilakukan oleh seorang itu menjadi penghalang datangnya rizki, bahkan rizki yang ada bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-A'raf lagi-lagi Allah berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi lawan daripada maksiat amanu wattaqau itu. Maka Allah itu kalau ahlul qura menjadi sebuah gerakan massal, maka keberkahan yang Allah turunkan itu juga bersifat massal gitu. Seluruh negeri, kalau gerakan amanu wattaqau itu dilakukan oleh penduduk negeri, maka rahmat dan berkah yang Allah turunkan menjangkau ke seluruh penduduk negeri gitu. Tapi kalau sebaliknya, kebalikan daripada amanu wattaqau adalah maksiat ya, maka juga keberkahan yang sudah ada akan dicabut oleh Allah menjangkau kepada seluruh negeri itu. Maka ayat berikutnya walakin kadzabu, tapi sayang kemudian mereka maksiat kepada Allah ya, mendustakan ayat-ayat Allah ya, dengan meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah larang ya. Akhirnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya apa? Berkah, rahmat dan kebaikan yang Allah turunkan kepada penduduk negeri semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan bala dan bencana. Gitu. Kalau maksiat itu dilakukan secara massal ya, maka dalam kehidupan pribadi orang beriman, kalau kemudian maksiat tidak segera bertaubat kepada Allah, maka minimal pengaruh maksiat itu akan kembali kepada dirinya ya. Yang mana pengaruh ketiga adalah hirmanur rizqi, terhalangnya rizki. Bahkan rizki yang sudah ada oleh Allah bisa saja kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annat taqwa majalabatun lirizki, sebagaimana kalau takwa itu bisa menarik datangnya rizki, jadi takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu bisa menjadi penarik yang sangat kuat datangnya rizki itu Pak. Fatarkut taqwa majalabatun lil fakri, tapi kalau kemudian meninggalkan ketakwaan, artinya apa? Bermaksiat, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah malah yang dilakukan, maka maksiat-maksiat itu majalabatun lil fakri, akan menjadi penarik yang sangat kuat datangnya kefakiran gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada relevansinya, ada munasabahnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, jadi membaca kalimat istighfar terus menerus ya. Karena orang kalau bermaksiat, supaya lepas dari maksiatnya, dosanya diampuni oleh Allah dengan cara membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Maka siapa yang banyak membaca kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, min kulli dayyikin mahraja, maka Allah akan jadikan, Allah akan ganti kesempitan-kesempitan bagi dirinya, diganti oleh Allah kelapangan-kelapangan. Orang yang banyak istighfar artinya apa? Meninggalkan maksiat ya. Wa min kulli hammin faraja, segala kedukaan itu kalau kemudian orang banyak baca kalimat istighfar sebagai bentuk pertobatan, maka Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Ini
Allah akan memberikan kepadanya rizki yang tidak diduga-duga. Masya Allah itu ya. Makanya kadang-kadang nasihat yang sangat luar biasa, ada seorang pedagang bagaimana supaya sukses dagangnya, nasihatnya sang ustadz, perbanyak baca kalimat istighfar gitu. Kadang-kadang orang awam ini banyak itu kan relatif, 3 kali sudah bilang banyak gitu. Tapi akhirnya kiai itu supaya banyak betul harus dikasih amalan baca istighfar 10.000 setiap malam. Itu. Dan diamalkan, ternyata miracle, ada keajaiban betul itu Pak. Maka bukan karena 10.000-nya itu sebenarnya, tapi karena banyak baca kalimat istighfarnya itu. Gitu. Ada orang sakit, berobat sana sembuh-sembuh, ke sana kemarin tidak sembuh-sembuh, datang sama ustadz, tanya usahanya apa saja, ikhtiarnya apa saja, ditanya sebelum sakit bagaimana keimanan dan keislamannya, telah dapat data. Setelah didiagnosis, tidak hanya diagnosis fisiknya, tapi perjalanan hidupnya diagnosis. Oh ternyata sholatnya bolong-bolong, oh ternyata masih banyak maksiat gitu. Oh ini berarti obatnya bukan di dokter spesialis gitu. Intinya ini perlu banyak istighfar yang banyak. Kalau kiainya bilang banyak baca istighfar, oh gitu Pak Yai, 10 kali istighfar sudah banyak bagi mereka itu. Untuk memastikan dia banyak betul baca kalimat istighfar, baca 1000 kali setiap malam. Diamalkan betul itu. Maka artinya apa? Allah berkehendak menyembuhkannya. Masya Allah. Itu. Karena itu janji Rasulullah. Itu. Bukan 1000-nya sebenarnya. Itu. Tapi karena banyaknya baca banyak kalimat istighfar. Karena orang awam itu kalau tidak dikasih angka sakarwi dewi gitu, mengukur banyak itu gitu. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh maksiat itu akan menghalangi datangnya rizki gitu. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah rizki kita, maka jauhi maksiat. Kalau kemudian sudah terjadi, segera banyak baca kalimat istighfar. Ya, banyak baca kalimat istighfar. Ya. Warabi'u, adapun pengaruh yang keempat, asarul ma'asi, pengaruh daripada maksiat, hirmanut ta'ati, terhalangnya untuk taat kepada Allah ya. Jadi orang semakin asyik dengan maksiatnya, itu akan semakin berat untuk taat kepada Allah itu. Jadi orang kalau bermaksiat kepada Allah, maka akan terhalang taat kepada Allah. Itu terasa sekali ya. Orang yang biasa ahli Quran itu kemudian dilalaikan oleh setan, kemudian bermaksiat, walaupun kecil, itu bisa baca Qurannya itu berat, itu males gitu. Biasanya 1 hari murojaah 5 juz, itu untuk 1 juz aja berat gitu. Maka diagnosisnya adalah bukan saya lagi sakit apa, tetapi saya telah bermaksiat apa gitu. Ya. Jadi orang kalau bermaksiat itu berat untuk taat ya. Makanya orang yang suka molimo itu diajak sholat pasti abot, berat. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa maksiat itu bisa menghalangi ketaatan. Ya, ketaatan. Ya. Sehingga orang yang masih
tidak meninggalkan maksiat itu diajak untuk taat kepada Allah, itu sesuatu yang sangat berat. Walaupun mungkin mengaku dia sebagai seorang mukmin, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim gitu. Ya. Maka dikatakan berikutnya, falau lam yakun lidzambi uqubatun illa ayyasudda 'anit ta'ati lakanat kafiyatan. Ya. Jikalau tidak ada azab yang turun karena dosa yang telah dilakukannya, maka sungguh terhalangnya untuk taat itu sudah menjadi balasan yang cukup baginya gitu. Jadi kalau ada orang itu bermaksiat kok tidak ada azab yang turun, itu senang maksiat kok tidak ada azab, tidak ada peringatan, teguran dari Allah yang terjadi, badannya tetap sehat walafiat gitu. Ahli maksiat usahanya tetap lancar kan gitu ya. Maka sudah cukup baginya hukuman Allah adalah berupa terhalangnya untuk taat. Artinya orang yang berat untuk taat kepada Allah itu sebenarnya adalah musibah. Musibah. Orang berat untuk sholat tertib 5 waktu itu musibah. Ya, itu musibah. Dan musibah itu lebih dahsyat sebenarnya daripada dampak gempa bumi gitu. Kalau gempa bumi selama dia masih ahli taat, mungkin yang hancur rumahnya di dunia. Tapi kalau orang sudah ahli maksiat kemudian tidak taat kepada Allah, meninggalkan sholat 5 waktunya, maka yang hancur bukan rumahnya di dunia, tapi istananya yang telah Allah siapkan di akhirat kelak gitu. Jadi musibah besar sebenarnya orang yang berat untuk taat kepada Allah karena maksiatnya. Maka berbanding lurus ketika orang ingin banyak taat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, itu dengan cara apa? Tinggalkan maksiat, segera bertaubat, banyak baca kalimat istighfar itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa namanya, pengaruh maksiat, pengaruh dosa-dosa itu, Pak. Kalau takwa kepada Allah itu, Pak, itu bisa melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain. Maka maksiat kepada Allah itu bisa menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. Maka dalam akhir surah Al-Ankabut Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang melakukan ketaatan satu kepada saya, kata Allah itu, orang yang menempuh jalan ketaatan di jalanku, kata Allah, maka sungguh aku akan berikan petunjuk kepadanya menempuh banyak jalan ketaatan kepadaku ya. Jadi melakukan satu ketaatan, buahnya nanti banyak. Dia akan diberi kemampuan oleh Allah melakukan banyak ketaatan. Maka Allah berfirman, tidak menggunakan kata subul. Subul itu bentuk jamak dari kata sabil, jalan, satu jalan. Bukan lanahdiyannahum sabilana, tidak. Tapi Allah berfirman lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh melakukan ketaatan, satu ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya taufik melakukan banyak ketaatan itu. Jadi kalau taat kepada Allah itu mendatangkan ketaatan baru, maka maksiat kepada Allah akan menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang kalau sudah tidak taat kepada Allah, maka bisa menjadi sebab datangnya bala. Kalau tidak terjadi bala, maka sebenarnya sudah menjadi hukuman baginya, beratnya untuk taat kepada Allah. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman akan menggelisah hatinya, pikirannya ketika terjerumus dalam kemaksiatan, karena takut terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wal khamisu, yang kelima, annal ma'asi tazru amsalaha. Maksiat itu, orang yang maksiat itu akan tazru amsalaha, akan melahirkan, akan menumbuhkan maksiat-maksiat baru gitu, Pak. Jadi kalau orang melakukan satu kemaksiatan, perbuatan dosa, kok tidak segera taubat kepada Allah, maka melakukan satu kemaksiatan, melakukan satu dosa itu berpeluang menumbuhkan maksiat-maksiat yang lain, menumbuhkan dosa-dosa yang lain. Itu. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian ada orang itu ketangkap basah melakukan maksiat besar, maka sebenarnya itu bukan yang pertama. Bukan yang pertama, bukan satu-satunya, tapi itu bisa menjadi buah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berulang kali sebelumnya, sampai kemudian dia terjatuh dalam maksiat yang besar. Gitu. Karena apa? Tadi annal ma'asi tazru'u amthalaha. Maksiat yang dilakukan kalau tidak segera bertobat kepada Allah, itu akan menumbuhkan maksiat-maksiat baru yang lain. Itu. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama tadi, kalau ketakwaan kepada Allah, satu ketakwaan itu bisa menumbuhkan ketaatan dan ketakwaan yang lain, maka maksiat itu bisa menumbuhkan maksiat-maksiat yang lain. Gitu. Nah, jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuladu ba'duha ba'dan. Itu satu kemaksiatan kalau tidak segera taubat, yulidu akan melahirkan ba'dan, maksiat yang lain. Jadi ternyata perbuatan orang itu akan melahirkan anak gitu. Akan melahirkan anak itu, Pak. Kalau perbuatannya baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik lainnya gitu, Pak. Tapi kalau perbuatan buruk itu juga akan melahirkan perbuatan buruk yang lainnya. Ya. Ya, ini. Jadi kalau maksiat dilakukan, maka yulitu ba'duha ba'dan, akan melahirkan maksiat yang lain. Ya. Maka orang kalau terjatuh dalam kemaksiatan, supaya tidak melahirkan maksiat baru, adalah segera bertaubat. Ya, segera bertaubat. Yulitu ba'duha ba'dan hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufariqatuhu wal khuruju minha. Itu. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan supaya tidak melahirkan maksiat-maksiat yang baru, harus hatta ya'uzza, dia harus meninggalkan. Ya, seorang hamba itu harus berani meninggalkan maksiat itu, ya, dan keluar darinya. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasadisu, yang keenam, anna dzunuba tud'iful qalba an iradatihi
dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa melemahkan hati itu Pak, untuk berkeinginan baik, berkeinginan positif itu Pak. Jadi orang kalau senang maksiat, berbuat dosa, tidak segera taubat, itu bisa melemahkan hati berkeinginan yang baik itu Pak. Makanya orang kalau habis maksiat satu tidak taubat, nanti tiba-tiba muncul untuk apa, berkeinginan maksiat lagi atau bermaksiat yang lain itu ya. Kalau takwa itu Pak, itu apa namanya, bisa menumbuhkan keinginan ketakwaan yang lain ya. Maka maksiat itu bisa menumbuhkan keinginan maksiat yang lain. Kalau takwa kepada Allah itu melemahkan keinginan negatif dalam hati, maka maksiat itu melemahkan keinginan positif di dalam hati. Nah itu. Jadi kalau ada orang ingin supaya kecenderungan hatinya kepada hal-hal yang baik, ya tadi tinggalkan maksiat. Kita tidak tahu telah maksiat apa, maka perbanyak baca kalimat istighfar sudah. Perbanyak baca kalimat istighfar. Itu. Insyaallah kemudian muncul iradah yang kuat di dalam hatinya kepada hal-hal yang bersifat positif. Itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa asarul ma'asi fil hayah. Ya. Kan sudah isya Pak ya? Ya, karena sudah isya, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita lanjut dengan mungkin ada sharing tanya jawab, kita dengarkan sejenak kumandang adzan isya. Falitafaddal. Jazakallahu khairan katsiran kepada Syekhul Islam yang telah menyampaikan tentang materi kita dari maksiat pada kehidupan kita. Maka selanjutnya dengan sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan, ada persilakan. Oh, kalau ada. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, saya sampaikan untuk renungan beberapa ayat. Bisa kembali Oke. Baik, terima kasih. Ini baru ingat saya, apa namanya, tentu ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk di bulan Desember nih Pak ya, yang diprediksi tadi akan terjadi bencana. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi, tapi tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Tergantung ada sebab apa tidak gitu. Tergantung ada sebab apa tidak. Oleh karena itu bagi orang beriman mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menimpakan azab kepada suatu kaum selama di antara kaum itu masih ada yang membaca kalimat istighfar. Tinggal kuat mana? Lebih kuat istighfarnya atau lebih kuat sebabnya maksiat yang dilakukan ini. Ya, biasanya Desember itu identik dengan musibah besar Pak gitu. Iki kita mengingatkan kembali, mungkin pernah saya sampaikan bahwa di bulan Desember ini terjadi maksiat besar yang dilakukan oleh umat manusia gitu.
Dan maksiat ini menjangkau seluruh Sabang sampai Merauke. Maksiat apa itu? Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadar rahman walada. Ini bentuk maksiatnya, Pak. Mereka berkata bahwa Allah itu punya anak. Ini maksiat. Ya. Deklarasi Allah punya anak itu dilakukan di bulan Desember itu, Pak. Ya, pada tanggal berapa itu, Pak? 25 itu. Sampai kalender merah itu. Itu, Pak. Itu maksiat besar itu, Pak, dalam Quran. Yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu wahai manusia telah berani melakukan perkara yang sangat besar sekali. Azimun syadidun. Idda itu perkara yang sangat besar sekali. Serius sekali itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, maka itu sebenarnya masalah yang sangat serius sekali. Ayat berikutnya menarik itu, Pak. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Gara-gara ucapan manusia, kamu wahai manusia mengatakan Allah punya anak, sampai seluruh langit yang 7 itu akan terbelah itu, Pak. Akan terbelah itu, Pak. Ya, karena apa? Marah itu, Pak. Ya. Rob itu dikatakan punya anak. Itu. Sampai langit itu, seluruh langit itu akan runtuh saking marahnya itu. Ya, berikutnya watan syakul ardu, bumi itu akan terbelah itu. Nah ini, Pak, ada hubungannya ini. Bumi itu akan terbelah. Ya. Ya, dengan digoyang sedikit aja sudah bisa terbelah. Itu kecil aja, Pak. 8 ukurannya itu, Pak. 8 hektar, Pak. Apa itu? 10, apalagi 30 tidak bisa dibayangkan itu, Pak. Dampaknya itu, Pak. 8 saja ya kayak kemarin. Gitu, Pak. Itu maksiat besar pada bulan Desember di mana manusia mengatakan Allah punya anak sampai membuat langit itu tidak terima itu, Pak. Allah dikatakan seperti itu, Pak. Langit mau runtuh saja, bumi akan mau terbelah saja. Itu. Kemudian berikutnya, wa takhirrul jibalu hatta. Nah, itu, Pak. Dan gunung itulah mau meletus semua itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau tidak ada orang Islam yang baca kalimat istighfar, istiqomah, itu mungkin semua gunung itu, Pak. Karena masih ada orang yang istighfar, tidak semua gunung, hanya mana Semeru, hanya mana lagi kemarin Merapi, gitu loh, Pak. Itu, Pak. Kalau tidak ada umat Islam, khususnya di Indonesia ini, yang tidak baca istighfar, ya, tahilul jibalu hatta, semuanya gunung itu mau meletus, Pak. Itu kata Allah loh, Pak. Ya. 2 saja itu sudah heboh, Pak, apalagi semua gunung itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu dalam Quran surah Maryam ayat 88 sampai dengan ayat 90. Itu jadikan renungan dan motivasi kita, dan untuk banyak baca kalimat istighfar. Di saat secara massal dan kolosal sebagian umat manusia di negeri ini melakukan maksiat yang sangat besar, kata Allah, ya, maksiat yang besar. Nah, ini terakhir, ya, karena kita yakin annal maksiyah tusabbibul bala, maksiat menjadi sebab pertama terjadinya apa? Bencana, gitu. Mudah-mudahan dengan banyak baca kalimat istighfar, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan negeri ini jauh dari bala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Oh ada. Oh oke, baru muncul ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sahabat melakukan maksiat, kita sebagai sahabatnya dia, kita apa termasuk bagian maksiat tersebut? Dan kedua, ketika ada harta waris, ketika ahli warisnya itu membiarkan harta tersebut, itu termasuk angka maksiat atau tidak? Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya sahabat, ketika melihat ada orang melakukan maksiat, kita mendiamkannya, maka kita juga bermaksiat, karena kita tidak melaksanakan perintah Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, gitu. Jadi bagaimana supaya ketika kita melihat saudara bermaksiat, kita tidak masuk berbuat maksiat? Maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Maka Rasulullah kemudian memberikan teknis operasionalnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada orang melakukan maksiat, berubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika dia berbuat maksiat, beri peringatan dengan lisan. Fa illam yastati, jika tidak bisa, supaya tidak disebut bermaksiat, maka fa bi qalbihi. Jadi diam tidak boleh riba, tidak boleh. Minimal itu apa? Hati mengingkarinya, hati gelisah dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain, termasuk sahabat, saudara. Jadi tidak boleh Pak diam, Pak, tidak boleh, tidak dibenarkan diam dengan maksiat yang dilakukan oleh saudaranya, tidak boleh. Ya, maka sikap hidup orang Islam, wis orang ngurus, tanggung jawab dewe. Itu enggak, itu tidak dibenarkan dalam agama itu. Ngaten Pak ya. Minimal dengan apa? Hati. Terkait dengan waris, ada orang ngambil waris bukan sesuai dengan haknya. Maksudnya udah boleh, itu harus diurus supaya hak orang itu segera sampai kepada yang berhak itu. Karena kata Rasulullah SAW, sampaikan hak itu dihakin kepada orang yang berhak. Jadi kalau ada harta kalau tidak diurus-urus, itu berarti orang yang mestinya berhak tidak segera mendapatkan haknya. Itu maksiat juga itu, Pak. Ya, maksiat juga. Jadi membiarkan orang lain berpeluang menikmati harta yang tidak halal, gitu Pak. Makanya ada 5 perkara dalam Islam ketika orang telah meninggal dunia untuk disegerakan. Yang kelima adalah membagi harta waris. Itu disegerakan Pak, supaya sampainya hakun dihakin kepada orang yang berhak, gitu. Ngaten Pak. Ya. Baik, demikian, terima kasih. Kita akhiri dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Jazakallahu khairan atas yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang berkah kepada kita. Amin. Bukan sekedar menjadi bahan pengetahuan bagi anak yang kita bisa mengamalkan ini. Mudah-mudahan yang kita belajar dari Allah dan akhirnya yang tertutup dengan hamdalah dan amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam.